Halo semua, perkenalkan nama saya Meli Nepramesti dari kelas 10 IPS 1 absen 19. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat dari Bengkulu, yaitu Bujang Katak. Bujang Katak, begitulah ia biasa dipanggil karena tubuhnya yang menyerupai katak, kulitnya licin dan berwarna kehijauan, lehernya pun pendek seperti katak. Bujang Katak adalah anak tunggal dari si tua miskin. Dulu, wanita itu rajin berdoa agar Tuhan mengaruniakan seorang anak padanya. Tanpa sengaja, ia berkata bahwa meskipun anak yang diberikan menyerupai katak, aku tetap mencintainya. Dan rupanya Tuhan pun mengabulkan permintaannya. Dan lahirlah si Bujang Katak. Bujang Katak rajin membantu ibunya di ladang. Para penduduk desa pun menyukai Bujang Katak karena sikapnya yang ramah dan suka membantu. Akhir-akhir ini, Bujang Katak tampak murung. Ia sering sekali duduk melamun. Ibunya pun terheran-heran melihat perubahan sikapnya. Ibunya pun bertanya, "Apa yang kau pikirkan, nak? Seharian kau hanya duduk melamun." Bujang Katak menghela nafas. "Aku sekarang sudah dewasa, Bu. Sudah saatnya aku menikah." Ibunya tersenyum. "Ah, rupanya kau sedang jatuh cinta. Katakan kepada ibu, siapa wanita itu, dan ibu akan segera melamarnya." "Putri Raja, Bu. Aku dengar Raja memiliki 7 putri yang cantik-cantik. Maukah ibu melamar salah satu bagian dari mereka untukku?" Ibunya sangat terkejut. "Mana mungkin seorang putri raja sudi menikah dengan anakku," pikirnya dalam hati. Namun karena sangat menyayangi anaknya, ibu pun mengiyakan permintaan anaknya itu. Esok harinya, si ibu berangkat ke istana. Tak lupa, ia membawa sedikit buah tangan untuk raja. Sesampainya di istana, raja segera menanyakan maksud kedatangannya. "Ampun Baginda, maafkan hamba jika lancang. Maksud kedatangan hamba adalah untuk melamar salah satu putri Baginda untuk putra hamba," kata ibu sedikit cemas. Raja menyengit. Dipandangnya ibu itu dari atas hingga bawah. Wanita miskin ini rupanya salah tujuan. Mana mau putri-putriku bersuamikan orang miskin, pikirnya dalam hati. Meskipun berpikir demikian, karena sang raja merupakan raja yang bijaksana, Raja tak mau mengecilkan hati ibu Bujang Katak. Beliau lalu memanggil ketujuh putrinya untuk menemui ibu tersebut. "Putri-putriku, apakah ada dari kalian yang bersedia menikah dengan putra wanita tua ini?" tanya raja. Serempak putri-putri itu tertawa mengejek. "Hai wanita tua, apa anakmu sedang mimpi di siang bolong?" Bujang Katak ingin melamar salah satu dari ketujuh putrinya di kerajaan yang ada di wilayah itu. Raja, permaisuri, dan juga keenam putrinya tentu saja langsung menolak lamaran Bujang Katak. Hanya putri bungsu saja yang bersedia menerima lamaran Bujang Katak. Agar pernikahan itu tidak terjadi, maka raja pun segera membuat persyaratan yang sangat berat dan yang harus dipenuhi Bujang Katak. "Kau boleh menikahi putriku jika berhasil membangun sebuah jembatan dari emas," seru raja pada Bujang Katak. "Panjang jembatan itu dari rumahmu ke istana. Waktu pengerjaannya 7 hari dari sekarang," tambah raja. Bujang Katak kemudian berdoa selama 6 hari. Tiba-tiba, Bujang Katak berubah menjadi seorang pangeran yang tampan. Bujang Katak lalu membakar bekas kulit kataknya. Sungguh ajaib. Sisa dari abu pembakaran itu tiba-tiba berubah jadi emas. Ternyata emas itu cukup membangun jembatan emas dari rumah ke istana sang raja. Raja dan semua orang takjub dengan keajaiban Bujang Katak. Maka akhirnya Bujang Katak pun menikah dengan putri bungsu. Keenam putri itu menyesal karena mereka dulu menolak lamaran Bujang Katak. Nah, jadi pesan moral yang bisa diambil dari cerita rakyat Bujang Katak adalah jangan menilai dari penampilannya saja, tetapi nilailah dari usaha, kerja keras, dan juga doa.
itu adalah kunci dari kesuksesan semuanya.